Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit sehingga poin yang pertama selesai. Kemudian penulis membawakan atau sebelumnya saya ingin mengatakan An-Naml ayat 60. Itu dalilnya. Mana inti dalilnya? Nah, mana inti dalilnya? Ada pada kata-kata ailahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Tuhan yang dimaksud apa? Tuhan yang diibadahi dengan hak. Baik. Adapun sisi pendalilannya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Akan tetapi itu tidak mencukupi. Harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, wa qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nah, dari berikutnya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah? Nah, ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, mendalili bahwa makna ilah adalah al-ma'bud bihaq, yang diibadahi dengan hak. Dan bukan makna ilah adalah al-qadir al-ikhtira, yang maha kuasa atas penciptaan, al-khaliq yang maha pencipta, al-mudabbir yang maha pengatur. Bukan itu saja, tanpa dibarengi dengan penguasaan, tanpa dibarengi dengan tauhid dalam ibadah. Nah, kemudian kita baca, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, maksudnya kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, siapakah yang menciptakan mereka? Itu menciptakan mereka sampai ada di atas muka bumi ini. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalau orang memahami la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta selain Allah, ini tidak cukup masuk dalam agama Islam. Sampai dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya arti ilah yang dimaksud adalah al-ma'budu bihaq, yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Jadi kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, terjemahan yang benarnya bagaimana? Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, inti dalilnya mana? Fa anna yufakun. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya adalah, sisi pendalilannya, bahwa tidak cukup seseorang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, karena itu sama dengan keyakinannya orang-orang musyrik Quraisy. Tetapi yang membedakan seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang bertauhid, adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai kajian kita poin pertama dalam makna syahadat la ilaha illallah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sisa waktu 10 menit sebelum pertanyaan,
saya ingin mengingatkan tentang Ramadan. Nasihat yang pertama tentang Ramadan adalah jangan sampai seseorang diberikan umur untuk memasuki Ramadan sedangkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat merugi. Diberi umur, karunia, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati banget. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Maksudnya itu adalah istilah orang Arab untuk menunjukkan sesuatu. Seseorang sangat benar-benar merugi mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah, dijauhkan dari surga, didekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi, sebelum Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apapun ucapan yang kira-kira tidak mendatangkan maghfirah dari Allah dijauhi. Apapun perbuatan yang kira-kira tidak mendatangkan ampunan, maka jangan pernah melakukannya. Kalau tidak ingin menjadi orang-orang yang benar-benar merugi di dalam bulan Ramadan. Itu pesan paling pertama. Kenapa para ikhwah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, ada orang masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosanya, lalu dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari perihal ibadah-ibadah yang dilakukannya. Harus bertekad dari sekarang. Harus berniat dari sekarang. Bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan. Ibadah Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena harga Ramadan mahal, sangat mahal. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Ini hadis hari-hari ini saya sebarkan di tengah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdua masuk dalam agama Islam. Wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar fa ghaza fastushhid. Yang nomor satu lebih semangat beribadah daripada yang nomor dua. Kemudian yang nomor satu sampai berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Jihad dzirwatu sanamil Islam, puncak amalan ibadah dalam agama Islam, jihad. Berkorban harta, nyawa, keluarga. Jihad. Sampai orang ini mati syahid. Yang kedua, wal akharu makatha ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Yang kedua,
hidup setahun lagi setelah yang pertama meninggal mati syahid. Kemudian dia juga meninggal setelah 1 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi, "Ra'aitu fil manam ana 'inda babil jannah." Aku bermimpi aku di depan pintu surga. "Idh kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfiyal akhir." Kemudian keluar malaikat dari penjaga surga, lalu diizinkan yang kedua masuk ke dalam surga sebelum yang pertama. Lalu kemudian datang lagi malaikat yang kedua, baru diizinkan yang pertama masuk ke dalam surga setelah yang kedua. Datang lagi malaikat yang ketiga, kemudian mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, "Irji' fa innahu lam ya'ni lak." Kembali engkau ke dunia. Sesungguhnya engkau belum saatnya ke sini, karena masih hidup. Kemudian besok paginya beliau menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang beliau mimpikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari mana kalian heran dengan kisah 2 orang yang masuk Islam tersebut? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, al-awwal ashaddu ijtihadan min al-akhir, wal akhir dakhala jannata qablah." Wahai Rasulullah, yang pertama lebih semangat beribadah daripada yang kedua, tetapi yang kedua masuk surga lebih dahulu daripada yang pertama. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha ba'dahu sana wa adraka ramadhana fasama?" Bukankah orang ini yang nomor 2 hidup sepeninggal yang nomor 1 tahun lagi, mendapati bulan Ramadan dan berpuasa 1 kali lagi? Kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Lalu kenapa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Thumma shalla ba'dahu sana fi sajdah min sajdah." Kemudian dia juga sholat selama 1 tahun sepeninggalnya orang yang pertama. Kemudian para sahabat berkata lagi, "Bala ya Rasul." Iya wahai Rasul. Lalu kenapa? Tetap kami heran. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu minas samai wal ard." Maka yang nomor 1, nomor 2 masuk ke dalam surga, akan tetapi tingkatan mereka di dalam surga, nomor 2 seperti di langit dan nomor 1 seperti di bumi. Saya sudah menceritakan tadi bagaimana jarak antara langit, antara bumi dan langit. Berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Itulah mahalnya Ramadan. Jangan sampai sia-siakan waktunya. Sungguh orang-orang yang mungkin sudah meninggal, mungkin mereka berangan-angan, "Ya laita Ramadan fis sanati kullah." Alangkah indahnya Ramadan kalau seandainya di setiap bulan adalah seluruhnya Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur untuk memasuki bulan Ramadan dan beribadah di dalam. Harus ada tekad dari sekarang. Saya beribadah di dalamnya lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk yang mau memasuki bulan Ramadan sedangkan dia belum benar-benar mengagungkan bulan Ramadan, hatinya masih biasa-biasa saja, bahkan cenderung meremehkan, bahkan tidak ada pengagungan, maka yakini baik-baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan
di dalam Al-Quran namanya dan tidak pernah menyebutkan nama bulan-bulan selain Ramadan. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan dan senantiasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka agar kalbu kita memuliakan, mengagungkan, bersukacita, mau masuk ke dalam bulan Ramadan, maka masukkan ke dalam kalbu baik-baik, yakini, tetapkan dalam kalbu, ini Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikannya banyak, pengampunan dosa, terutama pengampunan dosa yang saya maksudkan tadi. Ya, terus saja dalam benak kita bagaimana Ramadan ini saya diampuni dosa. Wallahi para ikhwah, sudah tercampur-campur, ucapan tercampur, pendengaran, penglihatan, ya, tercampur-campur semuanya antara ketaatan dengan kemaksiatan. Waktunya untuk menghapuskan dosa. Maka para ikhwah, agungkan Ramadan dengan meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan penuh dengan ampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan dari api neraka, bulan yang di dalamnya Allah mengabulkan doa-doa, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa. Sudah Allah Subhanahu wa taala memberkahi dengan cara menutup pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka, membuka pintu surga, tidak ada satu pun yang tertutup. Apa maksudnya itu? Membuka pintu surga tidak ada satupun yang terbuka. Maksudnya adalah setiap amal apapun yang Anda kerjakan, maka pahalanya besar, menyebabkan masuk ke dalam surga. Menutup pintu neraka tidak ada satupun yang terbuka. Maksudnya adalah saking banyaknya ampunan dan pemaafan atas dosa-dosa. Itu Ramadan yang beberapa hari lagi kita masuki. Agungkan dia, yakini dia bulan penuh dengan berkah. Dan ingat, terakhir puncak keberkahannya ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jangan pernah main-main. Berdoa agar sehat walafiat, sehingga bisa beribadah semalaman suntuk selama 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Terutama sholat, baca Quran, berdoa. Karena puncak keberkahan bulan Ramadan ada 10 malam terakhir. Lihat hadis Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Fihi lailah khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada sebuah malam. Dia cuma satu malam. Nggak mungkin ada 2 malam. Satu malam dalam setahun. Jadi kalau ingin mendapatinya tahun depan lagi. Kalau seandainya malam ini Lailatul Qadar, kita akan mendapatinya tahun depan lagi. Wallahu alam umur kita dapat atau tidak. Satu malam saja. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lihat Rasulullah SAW menjelaskannya. Bagaimana lebih baiknya? Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Yang tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada malam tersebut, entah dia mengerjakan maksiat, atau entah dia malah ketiduran, atau entah dia berbuat yang tidak berbau ibadah, macam-macam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diharamkan dari seluruh kebaikan. Ini bahasa saya, seakan-akan tidak masuk Ramadan. Yang tidak dapat Lailatul Qadar seakan-akan tidak masuk Ramadan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhram khairaha illa mahrum." Tidak ada yang ditahan, diharamkan untuk beribadah dalam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Maka ini harus ada ta'awun. Pengurus Masjid Baitul Salam buka masjidnya. Kemudian di desa-desa ajak kaum muslimin untuk ke masjid.
rubah sistem hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. 10 malam terakhir tugasnya ke masjid, bukan ke mall, bukan ke pusat perbelanjaan, bukan belanja, bukan. Sampai-sampai kadang miris hati ini. Sebegini inikah nilai Lailatul Qadar di tengah kaum muslimin? Sedangkan malam-malam yang di dalamnya adalah hadis palsu, ramai masjid. Seperti nisfu Sya'ban, hadis palsu, ramai masjid. Kenapa Lailatul Qadar tidak seramai itu? Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pemimpin anak manusia, diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali dengan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat. Tetapi beliau dengan kedudukan itu, beliau beribadah di 10 malam terakhir, bahkan begadang malam semalaman suntuk. Apakah kita tidak malu kepada Rasulullah SAW? Diri yang tidak ada jaminan sama sekali, kemudian leha-leha santai-santai. Tidak ya akhi. Kalau seandainya seseorang mungkin 10 malam pertama tidak bisa, oke, ada 10 malam kedua. Kalau seandainya tidak ada 10 malam kedua, tidak bisa juga beribadah, memfokuskan ibadah, ada 10 malam terakhir. Jangan sampai terlewat. Saya baca tafsiran dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ada 2 tafsiran menarik. Dari Imam Mujahid, tafsiran ulama salaf. Beliau mengatakan, kana rajulun min Bani Israil labitha silaha fi naharihi alfasana. Ada seorang lelaki dari Bani Israel mengangkat senjata di siang hari selama 1000 bulan, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qama alfa syahr fi lailihi, dan bertahajud di malam hari selama 1000 bulan. Siang jihad, malam tahajud selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Lalu Allah menurunkan ayat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup beribadah 1 malam bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya seorang dari Bani Israel yang 1000 siang, 1000 bulan selama siangnya berjihad, 1000 bulan selama malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan Lailatul Qadar. Berdoa dari sekarang sehat wal afiat agar bisa benar-benar bangun malam untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tafsiran yang kedua dari Imam Ibnu Abi Hatim. Ini yang luar biasa. Ada al-anbiya arba'atun min anbiya Bani Israil. 4 orang nabi dari Bani Israil. Ayyub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, kemudian Yusha bin Nun, kemudian Hizqil. Abadullah 80 sana. Beribadah kepada Allah 80 tahun. Lam ya'suhu tarfat ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Takjublah umat Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya. Datang Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuk, umatmu takjub min ibadati haula'in nafar 80 sana abadullah la ya'suna Allah tarfat ain. Umatmu takjub dengan ibadahnya 4 orang dari Bani Israel, nabi semua, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Fa inna Allah anzala li ummatik khair min dzalik. Allah menurunkan untuk umatmu lebih baik daripada itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar beribadah di dalamnya lebih baik daripada amalan 4 orang nabi, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Jangan pernah remehkan Lailatul Qadar.
Ini pesan yang ketiga, agungkan Ramadan karena di dalamnya terdapat keberkahan dan puncak keberkahannya adalah Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati Lailatul Qadar dan diberikan petunjuk oleh Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya pada Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.